Betapa pentingnya saya lihat apa yang ya tadi ISQ kita sedang, fokuskan untuk menuju Mhm. tadi 2045 Indonesia emas, Indonesia bertalenta dengan adanya life tools, talent DNA nggak cukup life tool, harapannya life tool menjadi lifestyle. Nah, risetnya bahkan menunjukkan kalau yang tidak sesuai talentanya, kalaupun diintervensi dengan training dan sebagainya, paling maksimal growth-nya 50%. 50% ya. Tapi kalau sesuai dengan talenta, itu bisa sampai 788%. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Alhamdulillah, waalaikumsalam, Coach Zaki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Yan kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Oke. Apa Alhamdulillah. nih Pak Yan kesibukan yang sedang Pak Yan lakukan saat ini? Ya kebetulan kita sedang ini nih, apa namanya, ada new baby ya di Mmm. ESQ Group ini Mhm. untuk talent DNA. Ya Mhm. relatif barulah, masih 2 tahun, setengahan lebih kurang. Dan alhamdulillah lah kita banyak mendapatkan respon yang sangat positif nih, Mhm. baik dari kalangan korporasi, ya, organisasi, dan juga individu-individu. Individu, oke. Gitu. Artinya apa sih Pak yang rencana ke depan akan ISQ Corp lakukan ini Pak? Ya, ya kita membayangkan bahwa kalau talent DNA ini menyebar, akan Mhm. banyak sekali perubahan yang akan terjadi di masyarakat Mmm. menjadi lebih positif. Ya, ada yang orang tidak kenal diri, tidak memahami kecenderungan diri, Mhm. personality, Mhm. sehingga bisa menghambat komunikasi Mhm. dan bahkan bisa menghambat produktivitasnya. Mmm. Karena bisa terkungkung di dalam, pola perilaku yang, kontraproduktif, Mmm. ya, suami istri dan seterusnya. Mmm. Pokoknya banyak deh, kita meyakini bahwa hal ini akan bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia insyaallah. Mhm. Oke, ini mungkin nyambung juga kali Pak Yan ya. Mhm. Artinya situasi saat ini tuh ya masalah di keluarga, masalah ya tadi ada di rumah tangga juga ada, Mhm. masalah mungkin banyak anak salah jurusan, Iya. di perusahaan juga mungkin mungkin salah penempatan gitu. Yes. Nah itu kayaknya nyambung ya Nyambung nyambung korelasinya banget. nih. Efeknya itu Mhm. snowball-nya luar biasa. Mhm. Ya, Mhm. ketika seseorang anak misalnya kuliah, termasuk diri saya nih, ya, saya pun Mhm. merasa salah jurusan, nanti Mhm. mungkin ada sesi ini yang khusus pembahasan yang ini nih ya. Oke oke. Itu akan menjadi satu, apa ya, menjadi tidak menikmati Mhm. proses belajarnya, Mhm. proses Mhm. kuliahnya gitu loh, Mhm. ya. Sehingga ketika nanti terjun ke dunia kerja, itu biasanya nggak akan jauh kembali lagi ke aslinya lagi, sesuai dengan, talent DNA-nya, ya, Mhm. sesuai dengan talentanya. Mhm. Kalaupun memaksakan diri karena sudah kadung dia punya gelar sarjana Mhm. tertentu, nah boleh jadi, tapi itu akan menjadi tidak, apa namanya, menjadi kurang produktif. Mhm. Itu Mhm. snowball-nya akan sangat luar biasa. Mhm. Mhm. Jadi mulai dari memahami diri, lalu bagaimana menggunakannya, dan akhirnya pengembangannya, itu kalau bisa tuh dalam satu garis lurus gitu, Mhm. maka Mhm. itulah menjadi hasil yang lebih baik, jauh Mhm. lebih baik. Mhm. Ya, Mhm. risetnya bahkan menunjukkan kalau yang tidak sesuai talentanya, kalaupun diintervensi dengan training dan sebagainya, paling maksimal growth-nya 50%. 50% ya. Tapi Mhm. kalau sesuai dengan talenta, itu bisa sampai 788%. Mhm. Mhm. Jadi itu kan berarti berapa kali lipat tuh, Mhm. ya, 50 ke 700 kan Mhm. berarti ya 15 kali lipat lebih Mhm. produktif. Mhm. Mhm. Gitu Mas Zaki. Oke, artinya memang ya kalau saya lihat juga ya di dunia Mhm. saat ini tuh ya mungkin dari sisi sekolahan, sisi Mhm. pendidikan, sisi Iya. orang tua itu tidak memahami gitu. Nah, Iya. kebanyakan orang tua mungkin justru kalau yang saya lihat itu bukannya mengenal potensi anak, kekuatan anak, lebih banyak Mhm. orang tua itu mengarahkan. Iya, Dengan betul. ketidaksadararan, ketidaktahuan, main diarahkan aja. Mhm. Mungkin itu juga situasi yang sedang terjadi saat ini Oh, kali banyak Pak Yan? banget, Mhm. banyak banget Mhm. Mhm. ya. Sehingga sesuai dengan harapan orang tua, bukan sesuai dengan potensi Mmm. terbaik si anak. Mhm. Mhm. Itu dampaknya bisa ke mana-mana dan sangat Mhm. luas Mhm. banget ya. Mhm. Itulah kenapa akhirnya kita luncurkan ini, dan Pak Haris sebenarnya di buku awalnya beliau ya di tahun 2001 Mhm. itu sudah bicara tentang hal ini. Cuma Mhm. dalam konteks tahun itu dan belum ada AI, teknologi dan sebagainya. Mhm. Ya sudah disebutkan sebagai anggukan universal.
ya bahwa setiap diri manusia itu sudah Allah berikan potensi terbaik yang unik untuk dirinya. Nah, keunikan inilah dan potensi inilah yang di-capture ya dengan assessment. Dengan hanya cara meng-capture kan. Melalui kebiasaan kalau menghadapi ini apa langkah yang diambil dan seterusnya. Dan ini kan akhirnya terbentuk satu pola perilaku atau algoritma diri. Nah, algoritma diri inilah yang kemudian hasilnya itu bisa dijelaskan dengan sangat mudah. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini adanya AI. Betul, gitu ya dengan adanya AI ini akan lebih tajam lagi, lebih dalam lagi ya karena kan kita ajarin tuh AI-nya ya. Machine learning-nya kita ajarin sehingga hasil yang didapat dari itu memang hasil yang memang sudah kita siapkan pembelajarannya. Oke, saya jadi ingat juga Pak Ian, ada satu teman saya itu yang mengisi talent DNA ini, gitu ya. Ketika mulai dibacakan algoritma pola perilakunya itu dalam proses coaching, ya kebetulan saya juga pernah meng-coaching dia, memang luar biasa itu Pak. Ya, Gimana itu? Gimana ya pengalaman artinya Coach Zaki? orang itu menemukan pola perilaku dalam dirinya itu tidak lepas daripada pola kehidupannya. Dari mulai apa yang di-input, apa yang diproses di masa lalu, apa yang menjadi outputnya, outcome-nya, impact-nya itu sangat align gitu. Jadi tidak semerta-merta manusia hidup ada itu ya begitu saja ada, tapi ada proses yang menyertai, ada faktor yang menyertai gitu. Dan ini dengan talent DNA yang ketika saya proses coaching itu kaget juga ya, sampai dia menyadari bahwa oh ternyata saya hari ini itu sebab proses masa lalu gitu. Sehingga bayangkan kalau ini kombinasi ini dikuasai oleh orang tua, difahami oleh atasan, ya banyak orang mengenal potensi dirinya, pasangannya, keluarganya. Bayangkan ini sebuah gerakan yang luar biasa menurut saya, luar biasa nih Pak. Ya memang tantangannya itu adalah gimana nih menemukannya, gitu kan, memahaminya. Kan kalau tadi kan di Al-Quran juga bahkan disebutkan luar biasa nih, kul kullu ya'malu ala syakilati, bahwa setiap manusia itu ya bertindak, berperilaku sesuai dengan bawaannya masing-masing. Dan bahkan ketika digali itu maknanya, saya baca beberapa referensi tafsir tentang ayat tersebut, bahwa dari sisi kata sendiri udah menunjukkan keunikan. Ya. Syakilah itu ternyata cetakan. Mold. Saya kaget juga ya. Mold artinya ada pola perilaku tertentu. Nah, itu adalah faktor 50%-nya. Yang tadi Coach Zaki bilang ada faktor eksternal, itu adalah kombinasi. Yang itu adalah yang memang dari sononya seperti itu ya, nature ya, yang eksternal itulah nurture. Jadi nature, nurture itulah kita hari ini. Dan Coach Zaki dengan pengalaman coaching ini kan pasti gimana tuh pengalaman Coach Zaki dalam menemukan pola atau algoritma diri itu. Saya ada satu cerita mungkin ini bisa dilihat dalam family atau couple coaching. Couple coaching ya. Saya pernah meng-coaching seorang ibu yang bayangkan ibu ini kalau kita lihat masa lalunya di inputnya adalah beliau lahir kemudian ayahnya sudah meninggal dunia. Kelas 2 SD ibunya meninggal. Jadi artinya dia merasa bahwa ada kantong kasih sayang, kantong perhatian itu kosong. Gitu. Di usia 2 tahun yatim piatu. Yatim piatu, bayangkan tuh. Artinya dengan usia masih muda, dengan kondisi yang ada, dia merasa kehilangan sosok gitu. Nah, ketika saya lihat pola perilakunya, muncul affection. Ada affectionate sebagai talent nomor satunya. Yang kedua perfectionist, adanya kesempurnaan gitu. Dalam talent DNA adanya affectionate, adanya perfectionist itu menandakan bahwa dia memerlukan perhatian yang ingin disempurnakan dengan perhatian yang ingin dapat sesuatu yang lebih gitu. Tapi nggak dapat gitu. Justru saya menemukan ternyata ketika tangkinya dia kosong, maka ini juga cara pembentukan pola perilaku yang tadi Pak Ian cetakan gitu ya. Karena yang mengajar manusia dengan perantaran kalam mengajar apa yang tidak diketahui. Dengan orang tuanya nggak ada, dengan jadi yatim piatu tuh bagaimana Tuhan mengajari manusia gitu. Sehingga di mana dalam proses coaching itu kayak dia diminta membaca, mengenal, mengetahui gitu. Ketika beliau mengenal, mengetahui kaget.
pantesan saya itu akhirnya jadi over perhatian. Kenapa? Karena kecil saya tidak mendapatkan perhatian. Karena orang tua sudah nggak ada gitu. Bahkan di Iya, sesi itu iya. beliau sangat terharu, sangat air mata bercucuran gitu ya, mengenal dirinya. Jadi kenapa saya seperti ini, ternyata ada kerinduan di masa lalu yang kosong dirasakannya Oh, gitu. Masya Masya Allah, Allah. itu luar Jadi biasa itu. cetakan itu ketika apa namanya terpenuhi, Mhm. maka disitulah dia mendapatkan sesuatu yang luar Sesuatu biasa. luar Dia biasa. memahami sesuatu yang luar Betul, biasa kan. betul, betul. Karena itu kan sangat dekat dengan dirinya kan. Mhm, mhm, mhm. Seperti pola talent DNA saya itu, ini saya banget ini, gitu kan ya. Itu luar biasa ketika mengisi begitu kan. Ya kita ngisi apa adanya aja kan yang kita Iya. rasakan. Tapi begitu dapat, ini pola saya nih. Ya saya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang signifikan. Signifikan. Di mana saya berada, saya pikir, iya ya dulu saya SMP, iya sama. SMA, sama ya. Di rumah, di lingkungan, ya itu saya selalu pikir apa hal signifikan yang harus saya buat. Itu luar biasa. Iya. Dan saya yakin Coach Zaki juga banyak lah hal seperti itu. Betul. Justru kebahagiaan kita ya ketika memahami talent DNA itu ketika menemukan core-nya gitu Pak. Iya. Jadi masing-masing kan dalam DNA itu ada drive, Iya. ada network, ada action gitu ya. Mm-mm. Itu di drive itu ada core-nya, core drive, ada core network, ada core action. Gimana tuh maksudnya? Ya artinya core drive itu jadi talent yang benar-benar menguasai, kata tadi Pak Rinaldi sampaikan terkait adanya signifikan gitu. Bisa jadi signifikan itu menggerakkan talent-talent yang lain Iya. gitu. Sama seperti tadi Ibu tadi, affection itu sebagai core-nya. Jadi Iya. core-nya itu ingin memberikan perhatian. Ya, perhatian nggak sembarangan, perhatian yang perfeksionis, yang sempurna gitu. Jadi akhirnya dampaknya apa kepada anaknya? Justru ini menjadi blind spot, berlebihan. Gitu. Anaknya merasa terkekang dengan perhatian. Kalau mungkin kita melihat saat ini terkekang dengan adanya tekanan, permasalahan, terkekang karena over perhatian gitu. Kenapa? Karena ibunya kosong dengan isi, tidak adanya isi perhatian tadi, maka dia ingin memberikan lebih. Kebayang kan? Kebanyakan, too much akhirnya gitu. Nah dampaknya kepada anak jadi nggak ketemu. Dampak gitu. Anaknya menjadi merasa terkekang dalam bahasa labelnya terkekang gitu ya. Betul. Nah, cetakan tadi menjadi satu permasalahan yang datang dalam kehidupannya. Bayangkan kalau nggak di-coaching, Pak. Bayangkan pola ini berulang. Artinya dia akan selalu memberikan pressure. Anak merasa terpressure kan, terlalu dikekang banget nih. Niatnya adalah memberikan perhatian, tapi ketika terlalu banyak, too much, yang blind spot tadi, itu akhirnya dia merasa sangat jadi kayak nggak bisa bergerak. Yes. Wow, luar biasa. Jadi kalau apalagi case-case yang mungkin Coach Zaki terus lakukan yang luar coaching. biasa lagi, saya pernah coaching seorang bapak gitu ya, seorang suami yang Masya Allah ya, mungkin kalau di figur sekarang nih bapak ini menjadi bapak yang paling baik lah gitu. Tapi ternyata menjadi bapak paling baik secara algoritma pola perilaku tidak menjamin anak juga happy gitu. Ya, saking baiknya ini tipe orang yang tidak pernah menegur. Ya, karena apa? Tidak menyampaikan by lisan, artikulasinya di bawah, otoritatifnya di bawah. Di atasnya yang muncul harmoni, caring gitu, Pak. Artinya kalau lihat algoritma ini berarti kan tipe orang yang tidak pernah menegur. Sangat soft lah ya. Sangat soft. Tapi ternyata anak-anaknya diperlakukan soft itu justru akhirnya jadi lembek, gitu. Saya lihat, ini kok ada algoritma lagi yang menarik nih, ya. Dampaknya kepada anak merasa bahwa ya bapaknya kayak kesannya terlalu datar, terlalu biasa, gitu. Bahkan seorang anak mempertanyakan kepada bapaknya, kenapa bapak kenapa nggak seperti bapak-bapak yang lain? Ya saya pulang terlambat, ya oke aja, nggak ada isu. Saya pulang kadang nginep di rumah temen, nggak ditegur, ya biasa aja gitu. Tapi justru harapan anaknya adalah pengen diperlakukan seperti anak orang tua yang lain gitu, Pak. Nah ini begitu orang tuanya saya jelaskan ini, saya coaching ini, kita baca algoritmanya, dia langsung menyadari, pantes ya.
anak saya sampai mengucapkan kalimat itu. Mungkin saya Mhm. tak menyadari. Kan tadi Dari yang Pak Yan sisi, ayahnya nih, ayahnya ayahnya. tak menyadari Terus bahwa pola itu, cetakan itu tuh ada gitu loh, oke, ya, gitu. tapi sebenarnya itu bukan menjadi otomatis sebuah kelemahan ya. Ini kan Yes, soal bukan soal lemah, kuat, dan segala macam kan ya. betul betul. Lalu tadi yang anaknya sendiri gimana? Dari sisi talentanya, ada nggak yang sehingga bisa hal tersebut? Ada kaitannya dan Iya. menariknya lagi seorang anak yang tadi, anak Mhm, yang goal getter, anak mhm. yang kompetitif, Oh, ya. oke. Lalu ketemu anak ini kan pengen istilahnya pengen di-trigger Mhm, untuk maju, di-trigger untuk semangat, di-trigger untuk mhm. adanya satu triggering lah gitu ya. Tapi nggak dapet gitu, seolah kayak, Oke. ya udah kamu chief target, Iya. artikulasi di bawah kan berarti tidak menyampaikan secara verbal. Iya 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 Ya, iya iya. rasa cintanya, rasa sayangnya itu Oke. dengan diamnya gitu. Ya Mhm. kesannya yang tadi cool, sediem itu yang membuat dia Aha. tidak kayak mendapatkan satu, apa ya, energi lah gitu. Mhm. Nah Padahal begitu itu diperlukan oleh si diperlukan seorang anak. anak gitu. Tapi karena ayahnya tidak sadar dirinya seperti Mhm, itu polanya, mhm, lalu kemudian nggak tahu bagaimana polanya anak, mhm. yang berarti juga adalah ekspektasi, gitu Betul, kan. gitu. Sehingga ketika ada gap, maka disitulah terjadi kekurang Kekurangan, harmonisan. betul. Wow Nah wow. ini ditemukan nih Pak Yan, maksudnya Mhm. ditemukan ini. Saya perlihatkan, "Ini loh Bapak, ini anak Bapak, coba lihat bagaimana Mhm. algoritmanya. Oh ini ketemu ini, oh pantes Coach ya." Artinya ketika anak menyampaikan kepada saya itu bukan semerta-merta Mmm. karena mungkin anak punya ekspektasi, tapi ternyata anak melihat algoritma walaupun tidak Tidak disadarin. disadari. Inilah Oke menariknya talent DNA oke. ini gitu loh. Sehingga penting yang pertama adalah self awareness dong berarti? Yes, Ketika, menyadarkan oke mengenal diri ya. cetakan saya begini, Mhm, tapi saya sadar cetakan saya mhm, begini. mhm. Cetakan anak saya, ya atau orang di sekitar saya begitu, Mhm, begitu kan? mhm. Nah berarti ketika saya paham, lalu kemudian saya paham juga tim misalnya kalau di perusahaan, tentu akan lebih mudah berkomunikasi gitu? Betul betul Mhm, betul. Jadi artinya betapa pentingnya saya lihat apa yang ya tadi ISQ kita sedang, fokuskan untuk menuju mhm, tadi 2045 Indonesia emas, Indonesia bertalenta dengan adanya life tools, talent DNA nggak cukup life tool, harapannya life tool menjadi lifestyle. mhm, Ya, di iya iya rumah iya iya. tangga, di kantor, untuk kuliah, bahkan ekstrimnya Mhm. mencari menantu aja nanti Pak Renaldi mencari menantu, harus di-coaching dulu nih Oh. calon menantunya nih. Apa nih polanya nih? Apa nih pola algoritmanya, lalu perlihatkan kepada anak Heeh. kita seperti apa Iya iya. situasinya. Dan itu yang kita gunakan dan kita memberikan pembekalan kepada penghulu-penghulu kan ya? Ada Betul berapa puluh orang betul penghulu tuh ya betul kita sudah betul berikan betul gitu. betul betul. Interesting interesting. Oke. Berarti kira-kira nih ya Coach Zaki, pengalaman ya, berapa waktu yang paling cepat Mhm. ya, katakanlah orang Iya sudah ada, iya hasil. iya. Challenge-nya sekarang itu kan adalah gimana memahami ini dengan cepat. Nah. Supaya ini betul-betul, inilah saya, Mhm waduh saya bersyukur ini, mhm gitu kan ya. mhm. Wah kalau gitu saya harus gunakan dong nih. Ah, Nah itu kira-kira dengan mungkin pengembangan teknik-teknik yang Coach Zaki lakukan iya nih ya, iya di iya lapangan iya kan iya iya sebagai person in charge iya. untuk, program apa, Talent DNA Network gitu ya. Mhm Pengalaman Coach Zaki nih yang tercepat, mhm. karena udah melakukan lebih dari Iya. 100 kali lah saya Wah, yakin. udah banyak banget Nah, dari situ kan pastinya. pasti dong ada Iya pembelajaran. iya Berapa lama iya. yang tercepat yang bisa orang paham, Oke. "Oke, oh inilah algoritma diri Mhm saya mhm dan ini saya bisa gunakan." Nah, itu mhm. pengalaman. Oke, sebelum Mhm saya mungkin jawab nanti berapa lamanya, mhm sebetulnya ada satu kalimat atau kata kunci nih ya. Selama mhm ini kan, metodologi assessment seperti ini tuh hanya dibacakan, mhm. diinterpretasikan, ya. Bahkan banyak yang nggak melakukan itu. Bahkan cuma suruh baca aja, Ya, ini hasilnya. ini Dah, hasilnya. silakan. Betul betul. Nah, Oke. pendekatan yang kita lakukan ini pendekatannya coaching, ya Mhm personal, one on one coaching. Ya bukan mhm. saya sebagai professional coach-nya yang master, tapi justru yang master tuh si coaching-nya. Karena si Mhm. coaching ini kan pelakunya langsung gitu. Iya Ya iya. justru dengan metodologi coaching itu akan lebih efektif gitu. Ya Mhm. dulu awal-awal saya metodologi coaching yang saya lakukan tuh perlu sampai hampir 2 jam gitu. Iya. Kebayang 2 Saya jam. dengar tuh, "Iya nih Iya, baru selesai nih,
kadang 3 jam katanya hari Iya, ini satu orang. iya 1 orang gitu, Dan itu wah lumayan juga tuh challenging tuh kalau selama Yes, itu ya. betul gitu. Tapi terakhir-terakhir ini alhamdulillah Mhm. dengan hanya bahkan saya pernah sampai hanya 15 menit saja, 15 menit 15 menit orang kelihatan algoritma, dari 2 jam itu berapa tuh? 120 menit. 120 menit. Dia tinggal potong 80% tuh hanya Yes. 20% Iya, aja. 15 menit itu ketahuan karena kita baca algoritma, bagaimana drive, ya drive ketemu drive, dan drive satu ketemu yang kedua, yang ketiga, lalu bagaimana network itu ketemu network pertama dan kedua dan ketiga, dari action seperti apa, Iya iya lalu iya. dikaitkan drive sama network seperti apa, drive sama action, Oh, network sama iya. action, nah kelihatan algoritma nih. Dan ternyata dengan cara seperti ini orang lebih mudah, karena lebih Wow. lebih ngalamin dia kan, Iya lebih feel iya. the experience Nah, ini gitu. good news nih. Mhm. Kenapa? Karena mungkin saat, dijelaskan orang paham. Mhm. Tapi begitu bagaimana menggunakannya, karena didasari, baru paham dari hasil penjelasan, bukan dia betul-betul memahami supaya bisa digunakan. Mhm. Nah, ini mudah-mudahan bisa terjawab dengan Yes, pengalaman di lapangan seperti ini. yes, yes. Justru ini harus kita duplikasi nih, Pak, ya. Nah, Duplikasi artinya perbanyak metodologi iya. ini, perluas metodologi ini supaya masyarakat gitu ya, keluarga-keluarga itu juga misalnya ada satu orang yang bisa dipilih menjadi seorang Mhm. coach-nya, yang bisa membantu keluarganya gitu. Oh, Itu berarti menarik itu. sejalan nih dengan program yang kita akan canangkan lah, nanti Mhm, kita mhm. lebih resmi canangkan, One Talentis untuk One Family. Ah. Nah, Mhm. challenge-nya kan selama ini bagaimana menjadikan seorang talentis dalam waktu yang cepat. Kalau Betul. kita bicara scaling-nya nasional, Mhm, berarti kan harus ada metodologi, dan mhm, mudah-mudahan pengalamannya Coach Zaki ini bisa dijadikan satu, reference mhm, nih mhm, ya, bagaimana melahirkan talentis itu, mmm, dengan cepat. mmm. Ada ini lagi yang pernah dirasakan, oh iya dengan cepat terus kemudian dia gunakan. Oke, oke. Ya, Jadi setelah di-coach dia paham, setelah itu yes, dia gunakan ke orang lain, lalu dia berhasil. yes, Itu yes. dia. Justru gini, ini menariknya ya, ketika tadi Mhm, saya pernah coaching seorang, suami ya di dalam satu mhm, keluarga itu, ketika sang suami itu saya lakukan proses coaching, dia memahami algoritmanya, dia mhm, menemukan satu pola pattern suksesnya dia, bahkan dia sadari ada pola-pola stresnya dia, ada blind spot, ada spotlight-nya, dan dia memahami blind spot mhm hubungannya mhm dengan mhm bottom-nya, mhm, makin clear lah dia. Lalu dia, mmm, cobakan kepada anaknya untuk mengisi dengan assessment itu. menggunakan teknik itu. Dengan teknik itu, pendekatan yang sama dilakukanlah dia kepada Mhm, anaknya, dan terkaget-kaget kata dia, wow, "Saya baru paham anak saya di usia yang tidak muda lagi, tidak anak kecil lagi, udah dewasa, mmm, baru paham sekarang dengan membaca algoritma ini." Bayangkan wow, bahagianya seorang ayah mengenal anaknya nih. waduh luar biasa itu. Ini saya rasa ini nyambung, Pak, artinya dengan Mhm tadi mhm One mhm, Talentis One Family, menurut saya ini bukan lagi mungkin hanya cuman satu kolam, satu wadah saja, tapi bisa jadi national mhm, movement ini yang bisa kita mhm, gerakan iya lebih besar iya, lagi betul gitu. betul. Ya ketika sudah ketemu metodologinya dan itu terbukti, kan Mhm. pertama belajar, yang kedua mengajarkan, itu kan yang konsep yang Nah, terbaik kan ya. betul, betul. Ketika terbukti mengajarkannya itu dengan orang menjadi lebih cepat dan kemudian dia bisa ketuk tular Mhm, ibaratnya kan, mhm, mhm, maka kebayang tuh, percepatan pengembangannya akan bisa bisa lebih cepat ya mhm, daripada yang mhm, sekarang nih. mhm, mhm, mhm. Wow, luar biasa Iya. nih ya. Kira-kira apa nih, Pak, yang nanti Mhm, ISQ akan lakukan supaya artinya ya ya, tadi national movement ini bisa lebih mhm besar, mhm One mhm. Talentis, One Family, apakah yang mau dipersiapkan untuk membantu Iya masyarakat ini, iya Pak? iya. Kemarin sih memang kita fokusnya apa ya, metodologi cara untuk supaya orang cepat paham. Mhm, mhm. Sehingga kita buat kelas untuk menjadi talent DNA coach bahkan 3 hari gitu kan ya. Mmm. Jadi kalau misalnya ada cara yang lebih cepat, ya kenapa harus cara yang pakai yang lama, pakai cara Mhm, yang mhm. lama Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya, iya. Nah, dengan ini maka, program yang tadi satu, talentis satu family, bahkan kita juga mungkin bisa kita duplikasikan juga ke sekolah juga seperti itu, Mmm. mungkin guru-guru BK, ya kan? Yes. Supaya guru BK itu juga dibekali tapi dengan cepat, karena kalau Iya, pakai lama dan sebagainya itu iya. juga pasti challenge tersendiri Mhm, dong. Kan mhm, kita bicara duplikasi nih, mhm, mhm. berarti kan duplikasi seefektif, seefisien,
secepat mungkin. Sehingga itu akan mempengaruhi dari sisi waktu, dari sisi biaya, ya tentu akan bisa kita kurangi dengan signifikan. Itu sih yang dari obrolan ini kayaknya wah mantep ini ya. Mungkin strateginya kita mesti sesuaikan juga supaya nanti kita bisa bayangkan kalau misalnya selain tadi di rumah, lalu kemudian di kelas, ya guru-guru. Kebayang. Wow, kebayang nggak sih? Betul. Gurunya punya skill tersebut, tekniknya mudah karena memang tadi caranya bisa 15 menit, gitu kan? Dan dia tahu talenta muridnya sehingga bisa dioptimalkan ketika proses belajar mengajarnya. Lalu kemudian di perusahaan, iya dong, leader dengan tim membernya, leader dengan leader lainnya, BOD tim, ya. Iya. Lalu kemudian ya udah kemana-mana sih. Bahkan bukan hanya Indonesia kali ini ya. Ya, ini mungkin kita akan bawa ke internasional. Masya Allah. Wow, keren banget ini. Iya. Ya, ini hikmah daripada ini ya. Proses pembelajaran di lapangan betul. Ketika coba metode ini, 3 jam. Metode ini 2 jam setengah. Ketika metode 15 menit ternyata. Ya, dan saya rutin Pak, setiap hari Sabtu itu saya bikin kelas ya namanya Talent DNA Counseling. Jadi artinya kalau orang-orang yang sudah ngisi Talent DNA boleh bergabung juga ya setiap hari Sabtu itu rutin gitu supaya yang ingin mendalami ya. Ingin mendalami karena memang ini penting banget Pak. Penting banget memahami tadi Talent DNA algoritma gitu. Karena saat ini kan ya assessment ini sekedar hanya report. Bahkan taruh kebanyakan di email. Sih begitu tuh. Iya, taruh di email lupa lagi. Udah di email, cek email, udah nggak ada yang dijelaskan, nggak ada apa. Betul. Akhirnya udah masuk file aja sudah. Betul. Tidak dijadikan tools. Yes. Hanya gini. Tutup folder kalau dia ada cetakannya, entah masuk kemana, entah di mana lagi lupa naruh. Udah nggak pernah tahu lagi gitu. Makanya peran talentis ini kan sebetulnya ada 2 Pak. Kalau saya lihat yang mungkin nanti bisa kita lihat ke depan gitu. Ada 2. Pertama, bagaimana menjadi talent DNA advisor. Ya, kemudian yang kedua menjadi talent DNA coach. Kalau advisor itu gimana? Konseling Pak. Jadi sifatnya tadi 15 menit itu untuk konseling aja. Artinya dengan konseling ini kita bisa minimal dalam waktu 15 menit kita bisa tahu algoritma. Ya. Rekor Pak, cepat 15 menit ini. Cepat aja, sederhana karena kan kelihatan itu dari algoritmanya gitu. Nah, nanti dari hari Sabtu itu kita akan coba kalau teman-teman atau nanti pemirsa yang mau join, mau merasakan silakan gitu karena nanti harapannya yang paling lebih tinggi lagi adalah menjadi talent DNA coach. Nah, coaching ini berarti kan ada suatu proses di mana benar-benar mendalami lagi tuh bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, outputnya, outcome-nya, impact-nya. Ya, ini yang mau kita tracking dalam proses coachingnya itu. Sehingga profesi menjadi talentis itu ada 2 gitu, advisor coaching gitu. Nah, saya rasa kalau kita menjadi gerakan kayak gini, kebayang Pak, one talentis, one family. Orang yang advisor tapi juga orang yang bisa menjadi coach untuk talent DNA. Berarti untuk profesional pun bisa juga dikembangkan kan. Kalau tadi katakanlah untuk family sudah untuk kebutuhan di rumah tangga gitu kan ya, ke anak, suami istri paham dan sebagainya. Berarti kalau misalnya dia mau mendalami menjadi seorang professional coach ya dan dia bisa memberikan jasa coachingnya ke yang lain berarti sangat memungkinkan dong ya dengan karena kan nggak semua orang juga mungkin tergerak untuk menjadi coach gitu kan ya untuk orang lain tapi untuk dirinya untuk keluarganya mungkin ya karena itu nomor 1 lah pasti keluarga kan ya karena ini gimana ya Pak saat ini kan isunya nggak cuma hanya keluarga menyebar di perusahaan apalagi di dunia pendidikan adanya labeling adanya judging adanya bullying ini. Karena kalau saya lihat bagaimana fenomena ini terjadi karena tidak memahami potensi diri. Ya, contoh kayak Thomas Alva Edison mungkin pernah dengar kisahnya. Thomas Alva Edison itu kan kecilnya ya mendapatkan labeling, judging, bahkan bullying oleh sekolahannya. Dikatakan terbelakang, idiot gitu. Itu mungkin yang dilihat yang 10%-nya saja. Tapi yang 90%-nya itu tidak difahami. Justru ibunya itu yang memahami gitu. Makanya kalimat ibunya kalau Pak Ian mungkin pernah dengar kisah ini mengatakan bahwa ya sekolah ini tidak cocok untuk kamu nak. Kenapa? Karena kamu terlalu jenius, terlalu cerdas. Itu luar biasa itu. Terlalu luar biasa. Growth mindset bener itu. Yes gitu. Nah inilah sebetulnya yang menjadi bagian talent DNA.
Kan Mhm pola mhm. perilaku yang alami, yang natural, yang spontan, yang Mhm biasanya mhm. adanya di 90% di Mhm alam bawah mhm. sadar. Mhm mhm. Bayangkan kalau talentis hanya tidak mendapatkan ilmu ini, ya Iya jangan-jangan tadi iya iya. hanya kayaknya, nampaknya yang Iya iya 10% iya. saja Jadi gitu. selain pola perilaku sebenarnya potensi. Potensi tersembunyi Iya itu, kan? betul. Potensi lalu juga kemudian pola perilaku ya. Mhm, Nah, potensi ini yang jarang ditemukan ini mhm. nih. Dan ketika itu ditemukan, wow, Waduh, luar biasa. luar biasa nih. Yes, Pak. Jadi menurut saya nih Mhm. artinya memang ya tadi talentis ini menjadi yang saat ini jangan-jangan ini menjadi salah satu pondasi, Pak, menuju Mhm. Indonesia Emas 2045 ini Iya, melahirkan banyak talentis. iya, betul. Bayangan di segala aspek itu banyak talentis. Kayaknya perlu Iya wadah iya. gitu loh, Pak. Perlu Apalagi diwadahin dengan gitu. metodologi yang semakin cepat Mhm, dan bisa dilakukan secara online, mhm. karena kan semakin cepat berarti kan semakin kebayang lebih mudah kan? Lebih mudah. Dibandingkan harus ketemu, harus lihat Iya wajahnya. iya Itu iya. mungkin untuk pendalaman oke ya. Betul betul. Tapi untuk yang very basic, Mhm, itu penting setiap keluarga itu dibekali dengan hal ini. mhm, Memahami potensi tadi, ya mhm. karena kan talenta juga dia berupa potensi, Potensi, betul ya kan? betul. Potensi yang juga sekaligus akan tergambar melalui perilaku-perilaku yang tadi disebut sebagai algoritma Algoritma, diri, ya secara betul alami, gitu kan betul ya. betul betul betul. 2 nih kita dapat nih berarti nih ya, Yes, memahami potensi, potensi, lalu yang kedua memahami algoritma diri. betul. Memahami potensi berarti kan apa yang kalau kita mau invest ya gitu kan Yes, ya. Jangan sampai eh, burung diajarin berenang nah, dulu ya. Potensinya burung, maka arah-arah pengembangannya adalah supaya yang terbangnya lebih tinggi, mhm, terbangnya lebih cepat mhm, gitu kan, terbang mhm, lebih mhm. jauh. Gitu ya Betul kira-kira ya. betul betul betul. Tapi kalau misalnya kita investasi burung diajarin private, pakai, pelatih private untuk, swimmer, ya Kebayang. 50% itu tadi, Iya iya ya, iya. tapi investasinya boncos. Iya 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 Ya, iya. tidak efisien, Betul betul gitu betul. kira-kira ya, Betul itu betul betul potensi. betul betul. Lalu untuk memahami diri, berarti dengan kita memahami pola perilaku tersebut, kita Mhm. akan lebih mudah mungkin berkomunikasi, ya kan? Akan lebih efektif Karena justru. pola itu juga adalah tuntutan, Mhm. berarti kan ya. Iya iya iya. Pola itu adalah harapan ke Mhm, orang lain, yang mhm. kalau kita saling memahami, tentu akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Mhm mhm mhm, dan ini mungkin ini di Mhm, 2026 ya sampai mungkin 2045 artinya 20 iya, tahun, 30 tahun ke depan ini mungkin salah satu apa, hal yang diperlukan di Indonesia gitu, Pak. Ya talentis itu mhm, bukan lagi sekedar hanya profesi tapi menjadi kebutuhan gitu. Menjadi iya, sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang memang diharapkan, mhm sesuatu mhm, yang dicari. Jangan-jangan mhm, banyak orang tua yang sedang mencari pola pattern-nya seperti apa untuk mengenal anak gitu ya. Karena di saat sekarang Pak, anak-anak ya anak-anak muda sekarang tahu sendiri dengan kemajuannya ilmu iya iya. pengetahuan. Bani, nah Ya sekarang eranya era Bani, Bani nih, bukan betul. VUCA lagi nih. Lebih lebih advance lagi nih Bani nih Heeh, gitu. kalau Bani sudah melibatkan aspek dalam, ya, Mhm, kalau VUCA lebih luar lah, mhm, volatile, mhm, mhm, perubahan, uncertain, mhm, kompleks, ambigu, ya. Tapi Bani ini sudah brittle. mmm, Ya banyak ya orang sekarang ini banyak yang brittle kan, yes. ya. Mungkin bukan hanya kalau yang pensiunan, kalau orang mengenal post power syndrome, ternyata sekarang bukan hanya post power syndrome dulu dihormati menjadi nggak dihormati, enggak, ya. Mhm. Tapi brittle begitu pensiun misalnya, Iya. ya, dia nggak tahu mesti berbuat apa. Untuk apa Ah, saya hidup ini sebenarnya, gitu mhm, kan. Tambah lagi kondisi pensiun yang orang dibilang post power syndrome. mhm, Nah, itu mhm, brittle. mhm, mhm, Lalu kemudian anak-anak sekolah, mhm, ya anak kampus, mhm. ya ditambah lagi salah jurusan. Aduh, kebayang Kebayang nggak kebayang kebayang. pressure-nya Iya iya salah iya. jurusan itu Iya. kan luar biasa Mhm, itu. mhm, Saya walaupun lulus, akhirnya bisa lulus gitu kan ya, tapi mhm. kan kurang menikmati perjalanannya gitu kan ya. Karena Mmm. se se ternyata, oh ini pantesan nih talenta saya Kalau seperti Paknya ini. apa emang jurusan dulu, Pak? Dulu saya teknik metalurgi. Metalurgi, Teknik, teknik gas. metalurgi. Terus sekarang Waduh, yang fokusnya sangat gimana? simpel. Kalau sekarang Begitu dibandingin sekarang? lulus ya, saya masuk ke dunia marketing. Marketing, metalurgi ke marketing sekarang. Marketing. Terus gimana shifting-nya gimana tuh, Pak?
Ya itulah bawaan saya, merasa saya diterima saat itu, udah diterima di 3 tempat. Begitu lulus, karena sebelum lulus sudah diikut ada program dari beberapa Iya, perusahaan kan, iya, saya iya. lulus tuh semuanya. Tinggal pilih kan yang mana. Yang kok hatinya ini kok rasanya ke sini nih, bukan ke pabrik otomotif. Perusahaan otomotif diterima saya. Otomotif besar lah Iya, di iya. grup Astra. Iya. Tapi saya ngambilnya akhirnya ke arah yang ketemu orang, presentasi, meyakinkan orang, dan internasional. Apalagi kalau mahasiswa baru lulus, wah berarti kesempatan keluar negeri terbuka dong. Iya memang terbuka. Wah itu tambah semangat. Oke. Nah itu ya. Nah itu kembali ke Brittle ya. Brittle ya banyak sekarang kan anak yang disebut sebagai overthinking. Apalagi itu istilah-istilah yang ini tuh overwhelming. Oke. Kan overwhelming. Apalagi itu istilah-istilah anak sekarang tuh Gen Z tuh kan. Iya. Nah ini ada pasti juga ada kaitan ini. Jadi di era seperti saat ini, dan kaitan dengan talent DNA, apalagi tambah lagi nggak cocok dengan jurusannya. Bekerja di tempat yang dia tidak menikmati, dia bekerja di sana karena memang ijazahnya itu. Itu pertama untuk dirinya kan. Lalu kemudian perusahaan yang menerimanya, loh kok ini kok nggak pas banget sih nih. Dan risetnya itu perusahaan merasa 86% itu nggak sesuai. Walaupun ijazahnya sesuai, tapi ternyata ketika pekerjaannya, kualitas pekerjaan tidak sesuai. Itu lagi menambah bani lagi ya, jadi brittle lagi, jadi anxious lagi. Ya kan? Anxious dianya pegawai, anxious juga perusahaan. Lalu kemudian non-linear, udah banyak kayak hal-hal yang di luar yang dulu normal sekarang jadi nggak normal. Lalu kemudian yang ketiga itu saya lupa ya. Jadi dia tidak incomprehensible. Itu udah nggak bisa didefinisikan, susah. Nah inilah yang bisa menambah tekanan yang terjadi karena anak kita. Ditambah nggak kenal orang-orang kita, nggak kenal diri. Tambah itu perfect lah itu. Nah ini kita harus keluar dari ini. Jadi ini ada misi yang sangat mulia nih di balik talent DNA. Iya dong, kebayang nggak? Setuju. Ya kalau eranya Bani, ya itu kan maksudnya udah ke dalam nih. Sehingga angka bunuh diri. Sekarang fenomena bunuh diri di anak kampus tuh mulai ini loh, hati-hati. Ini kemarin tim kebetulan ada dari satu kampus gitu kan ya, menginformasikan itu. Wow. Ini ngeri banget. Nah mudah-mudahan talent DNA ini bisa memberikan kontribusi di sini. Ketika orang menyadari potensi saja. Kan orang ketika dia merasa dirinya kosong itu kan karena dia tidak melihat harapan kan. Tapi kalau dia paham potensi, berarti jelas dong harapannya. Yes. Ketemu lah di situ ya. Wow, ternyata ada satu potensi yang luar biasa dalam setiap diri. Dan itu risetnya Pak Ari, dari 45 talenta itu kalau dipermutasi itu 19 kali 10 pangkat 57. Berapa itu udah 19 hektadesillion unlimited, which is artinya tidak ada manusia yang sama. Kembar identik pun saya pernah mengalami. Kan saya ngajar di ESQ Second Generation kan, untuk yang penerus bisnis. Ada anak kembar, hanya beda berapa detik, berapa menit ya. Talentanya ternyata sangat jauh dan bahkan cenderung kontradiktif. Nah ini menunjukkan bahwa setiap orang itu unik. Sehingga tempat lah tadi tuh yang tadi di awal tuh ya. Bahwa setiap orang itu berperilaku sesuai dengan pembawaan masing-masing. Syakilah itu adalah cetakan ternyata. Dan cetakan itu adalah satu pola pattern. Dan itu yang tadi kita sebut sebagai algoritma diri. Oke Pak. Jadi nah ini mudah-mudahan bisa di era Bani ini ya. Iya. Talentis ini menjadi tulang punggung nih Pak. Kebayang nggak sih? Iya. Berapa banyak orang akan memerlukan talentis? Banyak banget gara-gara ini luar biasa. Bisa jadi bukan lagi satu situasi yang hanya sekedar ini profesi, tapi ini kebutuhan menyelamatkan generasi. Yes, benar. Menyelamatkan generasi ini. Banyak keluarga-keluarga yang nggak harmonis suami istri, ya anaknya merasa
hubungan dengan orang tua sering mungkin bahasa ini adalah miskomunikasi. Miskomunikasi, iya. Tapi boleh jadi karena nggak paham pola perilaku Yes. alami Iya, masing-masing, betul. potensi Iya, masing-masing. iya. Sehingga yang terjadi adalah selalu permasalahan. Oh, ini nyambung nih Pak. Kemarin saya Gimana? sempat coaching. Ya, kebayang ya seorang suami ini kebetulan suami istri gitu. Suaminya perfeksionis, suaminya Wow. structure. Suaminya Suaminya perfeksionis, structure. Wow, Bisa terus dibayangkan ketemu istri yang fleksibel. wow. Gimana kira-kira? Ya, pola perilakunya sudah kelihatan dari Kan structure sangat berbeda, perfeksionis kontradiktif. kontra ketemu fleksibel. Ya, inilah yang dikatakan bahwa ini pola perilaku, lalu bagaimana berkomunikasinya? Coba dibayangkan dalam komunikasi. Wow. Ya. Ini sangat kaku, sosial suami. Ini sangat fleksibel. Ya kan? Orang kaku ketemu orang fleksibel, dia pasti sebel. Satu sisi suami orang fleksibel ketemu orang kaku juga pasti banyak masalah gitu Nah, kan. ini Pak. Nah, artinya karena kan ini, perilaku diri itu kan juga sebuah harapan ke orang lain sebenarnya kan kalau tidak dipahami. Yes. Beda kalau dipahami nih ya. Benar. Nah, ini pentingnya makanya situasinya apa? Ya, artinya situasinya kalau saya berlaku? lihat ya di dalam proses coaching itu ya memang faktanya di lapangan banyak nggak nyambung. Contoh, ya Gimana? anak mau sekolah. Ya kalau bapaknya yang ngomong gimana? Sekolah terbaik, jurusan terbaik, kamu harus ini, harus itu, harus ini. Ya, anaknya apalagi dengan kondisi anak yang ya anak-anak manja ya, anak-anak yang anak paling kecil lah gitu. Dengan kedekatannya dengan ibunya, lalu ibunya dengan enteng mengatakan, ya silakan. Itulah fleksibel. Iya, fleksibel gitu. Lalu anak terombang-ambing, dia mau ikut bapak atau mau ikut anak, ikut ibunya si anak ini kan gitu. Tapi akhirnya dampaknya komunikasi suami istri jadi anaknya Selalu curhat beda ke ibu, terus. ya jadi gimana sih untuk anak kok kamu pengennya gini, kamu pengen itu loh komunikasinya gitu. Dan punya masing-masing punya POV masing-masing. Betul. Iya kan? Betul. POV-nya orang yang structured, orang yang perfeksionis, kebayang dong, ya semuanya harus sudah tertata, harus rapi. Mungkin handphone di meja geser aja nih ribut dia. Ya kan? Ketemu yang fleksibel. Repot amat ayah. Kok gitu-gitu amat sih. Iya. Terus apa hasil dari coachingnya? Ya akhirnya begitu kita sadarkan ini, mereka kaget gitu. Jadi pertama mereka menyadari pola konflik itu ternyata berulang. Berulang, terjadi lagi. Ternyata pemicunya juga selalu sama, Pak. Pola perilaku yang sama. Ya tadi perfeksionis, structure, kondisinya berbeda-beda, masalahnya beda-beda, tapi algoritmanya tuh menemukan hal yang Shakilah sama. Tuh ya. Shakilah tadi. Ya. Wow. Berulang gitu. Lalu saya tawarkan, Pak, bayangkan Bapak kuasai ilmu yang saya Coach Zaki kuasai, Bapak kuasai ilmu ini. Terbayang gimana, Pak? Kata beliau, wah bener nih Coach. Jadi artinya selama ini saya kejar S1, S2, saya banyak belajar, sekolah sana-sini, cari ilmu gitu. Tapi sekolah mengenal anak, bingung mau belajar di mana. Ternyata ada live tools-nya. Nggak ada mata kuliahnya, nggak ada mata pelajarannya. Nggak ada pelajarannya. Gitu. Sehingga begitu ini dia berkatakan, Coach, kalau ada peluang di mana saya bisa belajar ilmu ini, ya bisa masuk di sini, saya rasa ini jadi peluang yang mungkin dicari banyak orang sekarang, Pak ya. Gitu. Wow. Berarti cocok juga dong ya. Kita kan ada rumah coaching. Mungkin rumah coaching ini kita bisa perluas lagi nih, ya. Jadi ya berbagai termasuk urusan rumah tangga apa semua gitu kan ya. Ada masukan nggak? Karena namanya apa tuh? Kan dengan seperti kita menemukan sesuatu ini sebenarnya solusi nih. Yes, ya betul. Coba kan berapa banyak orang kenal ini dan secepat apa orang kenal, setelah kenal dia harus nguasain. Nah berarti kan kita harus strategikan dong, iya kan, supaya sebarannya ini bisa dengan cepat, gitu ya. Iya, kayaknya perlu wadah, Pak, perlu tempat, perlu wadah, perlu komunitas gitu, supaya tadi diwadahi, ada pendidikannya, ada pembelajarannya. Jika orang mau belajar lebih dalam, ada ya, gitu, supaya harapannya tadi memang ini kan perlu proses, perlu pembelajaran gitu. Ya kalau mereka masuk dalam komunitas ini, lalu kita mempersiapkan komunitasnya, ada wadahnya.
Ya misalnya mungkin sebut saja misalnya ada ISQ Talent DNA Network-nya yang Mhm. dimana dibentuk komunitasnya, Mhm. ada learning-nya, ada learning management system-nya di dalam, ada tools-nya Mhm mhm. pembelajaran, Mhm ya mhm. tapi juga di situ ada pertemuan rutin supaya semua orang Mmm. bisa ikut, semua orang bisa merasakan gitu. Walaupun dia sibuk pun ya ada LMS, bisa nonton Iya kapan pun, iya di iya mana iya. pun, tapi keilmuannya itu bertambah dan bertumbuh. Itu kata kuncinya, Iya bertambah iya. dan bertumbuh supaya Indonesia makin cepat ini menuju Mhm Indonesia mhm Emas mhm. gitu. Wah, keren ini. Bisa mengakselerasi lah ya. Akselerasi Pak, karena dari keluarga, dari Kuncinya kecil apa, ada satu itulah. komunitas yang memang, ya dia ingin mendalami sesuatu, begitu Mhm kan ya. mhm Dia yang mhm passion kepada sesuatu, dan mhm sesuatu itulah yang kita kembangkan gitu ya. Wabil khusus Talentis tadi Iya, Pak. Jadi talentis Talentis talentis. Iya tadi iya yang iya Talent iya iya. DNA Advisor, Talent DNA Coach. Kalau nggak Mhm. diwadahin, ya pembelajarannya akan nanti terpisah, ya nggak Mhm. maksimal, nggak menghasilkan Apalagi sesuatu kan yang clear sekarang ini gitu. semua serba ada online. Yes, Masuk semua ke beranda kita, segala iya macam. Kalau nggak difokuskan, iya. bisa kehilangan ini juga kan, Iya, fokus kita kan. iya. Kira-kira kalau ini dibentuk gimana tuh Pak ya? Ya, ya Peluang untuk ini yang membuat itu? kita, wadahi melalui DNA Network tuh kan ya. Mhm, Ya memang ini sebarannya kita harus perlu apa, menstrategikannya supaya bisa lebih masif lagi mhm, ya, dengan manfaat yang tadi barusan sudah kita mhm diskusikan, yang mhm kita mhm udah obrolin. mhm. Saya kira harus bisa ya supaya lebih masif lah ya. Betul. Sayang kan ini hal yang baik, Iya sudah proven. iya. Coba berapa orang kira-kira Wah yang udah sudah, Coach Zaki banyak banget coach, yang banyak sudah banget. diberikan advice, suami Mhm istri yang sudah mhm mhm sadar. mhm. Dan terakhir saya dengar juga itu ya, pewaris bisnis juga tuh kemarin. Betul betul betul. Penting Gimana tuh pewaris bisnis? ini luar biasa gitu. Jadi bayangkan ya dalam satu keluarga yang Mhm. anaknya itu harapannya orang tua punya perusahaan, ya Mmm. anaknya lanjutinlah gitu. Mhm Tapi mhm. anaknya itu dengan enteng mengatakan kepada pas saya coaching ya si anaknya, kan saya coaching keluarga tuh berempat, Mhm bapaknya, mhm mhm. ibunya, anak pertama, anak Bapak ibunya kedua. sebagai founder berarti? Founder-nya, ya Oke. komisarisnya ibunya, yang ini Di bapaknya, root-nya yang bapaknya. dirut ininya semuanya. Jadi dalam satu keluarga itu Mhm. family business lah gitu. Mhm mhm. Tapi begitu punya anak, anak pertamanya itu kalau saya lihat talent-nya kompetitif. Mmm. Kompetitif, karena ibunya perfeksionis kan gitu ya. Ibu Oh. perfeksionis ya ternyata ada korelasinya dengan anak yang kompetisi. Maunya sempurna, maunya ini, anaknya Mhm. di-challenge, mau beli sepeda aja syaratnya nilai bahasa Inggris harus 100 Mhm. gitu. Itu kan tantangan-tantangan yang muncul gitu, yang Mhm membuat mhm mhm. akhirnya, muncullah jiwa kompetisinya Mmm, gitu. mhm. Tapi dampaknya dalam proses coaching, kalimatnya ini yang bahkan saya tanya, "Pernah nggak kalimat itu kamu sampaikan ke ibu kamu atau ke orang tua kamu?" "Pernah coach." "Apa dampaknya?" "Ibu saya nangis." "Loh, emang kalimatnya gimana?" Kalimatnya luar biasa Pak. Jadi Mhm. bayangkan dengan perusahaan yang besar ini, ya anak tinggal ngewarisin, mau beli mobil ada, punya Mmm. rumah juga, bahkan orang tuanya ketika saya coaching, anak-anak saya sudah saya belikan rumah satu persatu, mobil sudah ada semua, kasarnya tinggal cari pasangannya langsung nikah sudah ready nih, sudah Heeh. siap gitu. Tapi kalimat si anak yang kompetitif mengatakan, yang mengagetkan gitu, "Saya akan balikan rumah dan mobil ini. Kenapa? Saya akan Oh. tunjukkan ke orang tua saya akan kerja di tempat lain, saya akan kerja ke luar negeri, dan saya akan balikan rumah mobil saya, dan Eee, saya akan tunjukkan saya juga ah bisa hah. untuk mewujudkan ini." Kompetisi tadi, Mmm. bukan kompetisi dengan Berarti dirinya dilihat saja. kebaikan itu justru sesuatu yang quote unquote ya, seperti meremehkan dirinya yang Iya kompetitif. iya, Gue juga bisa kok, bisa begitu dengan kan? sendiri gitu, Wah, itu gitu. sebelum dipahami tuh. Sebelum dipahami Nah, gitu. setelah dipahami? Nah, setelah dipahami, dia kaget gitu, "Wah coach, Heeh. pantesan saya terhenyak itu ketika saya ngomong ini, ibu tuh kok sedih, nangis di depan saya," Eee, gitu. Jadi saya pada saat itu saya nggak ngerti kenapa kok kayak gini. Ya bagi mhm. saya, ya saya berpikir, ya ini saya kayak gini gitu loh. Tapi dengan situasi itu terus Coach Zaki coaching, ini Mhm. benar-benar menyadarkan saya, self awareness saya itu Mhm tumbuh mhm gitu. mhm Gitu. mhm. Jadi artinya kesimpulannya memang mau nggak mau Pak, ini Mhm mhm. situasi ini tuh talentis ini Mmm. harus segera Harus kita dijadiin ya, wujudin, dan harus harus sudah. di scale up nasional. Benar bener, Talent Dana Network ini Bahkan yang tadi internasional dong berarti? yes,
Sama di dunia sana juga sama. Di mana-mana, Pak. Heeh. Karena eranya memang seperti Mhm. ini gitu. Justru ini gebrakan luar biasa dari ISQ menurut saya yang segera harus kita sebarkan, ya banyak orang lebih tahu gitu ya. Sehingga dengan Talent DNA Network komunitasnya melahirkan Talentis supaya kasus tadi tuh keluarga yang tadi berkompetisi itu bisa kita reda. Kalaupun sudah terjadi Kalau nggak apa-apa gitu. kalau nggak diselesaikan, Waduh. itu apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi itu? Anaknya bisa, ya udah dia pergi, dia mau berbisnis sendiri, suatu ketika dia datang nih, "Papa, Mama, saya berhasil nih," gitu kali ya? Dan itu sudah disampaikan ke saya dalam coaching. Oh ya. Karena sebab kompetisi dikatakan semua keluar negeri, semua kerja di perusahaan luar negeri saja. Karena saya tahu gaji di sini dan di sana lebih besar di sana. Supaya saya bisa mengakselerasi, bisa menunjukkan gitu. Wow. Itu tapi dengan enteng aja menyampaikannya. Sujud syukur banget tuh ya. Sebetulnya kalau lihat orang tua senang mungkin ya, tapi ternyata orang tua yang tadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan ini merasa justru ada satu hal yang tersakiti dengan kalimat-kalimatnya ini. Terus terjadi itu dong, kayak Akhirnya- rujuk. Nah, ada saya jelaskan gitu. Tapi yang luar biasa bapaknya menyampaikan, pantes coach ini ibu sama anak nih selalu aja ada yang tabrakan karena ada kontras, talentnya kontras. Kebayang kan kontrasnya ketemu antara perfeksionis ketemu kompetitif gitu Pak. Jadi artinya makin dalam nih peran apa yang saya lakukan ini lah ya talentis. Oke. Saya ini kan sebagai talentisnya Iya, gitu yang iya. menjalankan itu Oke. gitu dalam keseharian gitu. Wah, berarti kita bisa inilah obrolan kita nih ya. Nggak terasa nih udah hampir 1 jam ya. Wah, iya. Oke. Mungkin apa closing Ya, kalau statement dari nih kalau saya- sebelum saya nanti Coach Zaki dulu coba. Oke, dari saya mungkin gini Pak, artinya di era seperti ini tuh talentis bukan sekedar profesi, tapi talentis tuh kebutuhan. Ya, kebutuhan bagi untuk menjawab tantangan. untuk menjawab tantangan Bani yang era ada. Bani saat ini. Era Bani yang saat ini muncul baik di perusahaan, baik di keluarga, dunia pendidikan, segala lini gitu. Wow. Jadi bayangkan kalau contoh di keluarga tadi one talentis one family aja udah luar biasa banget gitu. Betapa bahagianya anak mau kuliah, dia tahu jurusannya, bahkan mau menikah pun calonnya seperti apa dilihat dengan talentnya, orang tuanya bisa melihat itu. Bagaimana algoritma pola perilakunya, bagaimana nanti dia kuliah, bagaimana dia kerja, semuanya kelihatan jelas gitu. Bagaimana komunikasi dan segalanya gitu. Jadi menurut saya ini satu kesempatan besar ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu melahirkan banyak talentis di Indonesia. Dan saya yakin ISQ sudah punya seperangkat alatnya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melahirkan era yang luar biasa itu gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih Coach Zaki ya. Mungkin kalau saya coba wrap up, kita perlu satu ekosistem ya yang bisa menumbuh suburkan ya. Pertama menemukan talenta terbaik ya. Lalu kemudian dikembangkan sesuai dengan talentanya ya. Tapi itu semuanya perlu satu platform ya, komunitas yang dimana bibit itu menjadi bibit yang terbaik. Gitu kan ya, tumbuh subur. Jangan sampai kalau mangga yang di Kuningan tuh mangga apa? Mangga yang di Kuningan tuh dari Cirebon, mangga jangan sampai salah inilah bibitnya. Jenis mangga yang terbaik apa? Aromanis. Ya, jangan sampai aromanis tapi tanamnya di mana gitu kan ya. Jangan sampai kopi yang terbaiknya mungkin di Gayo tapi tanamnya di tempat yang berpasir ya. Jadi ini kita akan siapkan dan mudah-mudahan sebagai closing statement bahwa kita tidak bisa menunda lebih lama ya. Kita harus melakukan akselerasi supaya dalam rangka Indonesia Emas 2045 ini ya kita bisa menemukan dan orang tidak lagi salah jurusan, orang lagi tidak salah penempatan, perusahaan tidak salah rekrut ya, perusahaan happy, orang happy, Indonesia happy, dan Indonesia Emas 2045 insya Allah dengan izin Allah akan tercapai. Amin, ya. amin. Dan salah satu kontribusi yang kita ingin berikan ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Ari ya. Wah, luar Semuanya biasa, ini, insya Allah dan kita semuanya. Oke, ini luar biasa nih ya Alhamdulillah. Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Rinaldi, terima kasih dan juga peserta semuanya atau penonton yang saat ini ada ya silahkan jangan lupa like and subscribe ya channel ini untuk mendapatkan lebih banyak info dan inspirasinya karena saya yakin di sini banyak kesempatan dan kami ingin menginspirasi ya supaya masyarakat bisa mendapatkan banyak hal. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Pak Rinaldi. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.